Assalamualaikum teman-teman semua. Kita kembali lagi pada praktikum konstruksi perangkat lunak berorientasi objek bersama saya Adi Wiranto. Dan kita ada pada pertemuan ketujuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai polimorfisme. Saya harap kalian sudah membuka modulnya karena sudah saya upload di website e-learning. Baik, sampai saat ini kita telah mempelajari apa itu keyword extends, dis, super, inheritance, kelas abstrak, dan sedikit mengetahui mengenai kelas interface. Semua hal ini merupakan komponen-komponen yang dipakai dari istilah polimorfisme. Nah, istilah polimorfisme ini merupakan konsep tertinggi untuk kita dalam mempelajari bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP. Istilah polimorfisme sendiri terdiri dari dua buah kata, yaitu poly dan morfisme. Apa itu? Jadi poly itu artinya banyak, sedangkan morfisme artinya bentuk atau perilaku. Jadi kita gabungkan artinya menjadi banyak bentuk atau banyak perilaku. Oke, materi. Di sini ada penjelasan interface. Jadi interface adalah cara untuk membuat abstraksi objek program dengan menentukan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas tanpa menentukan bagaimana cara melakukannya. Nanti kita bakal melihat di latihan. Interface hanya memiliki deklarasi metode tanpa implementasi dan atribut yang didefinisikan final. Implementasi interface pada sebuah kelas menggunakan keyword implements. Interface yang digunakan pada kelas dapat lebih dari satu interface. Nah, contohnya interface action listener digunakan untuk mengenangi event pada kelas berbasis GUI JFrame. Ini kalian jangan pusing dulu, telan aja dulu. Soalnya nanti kalian juga akan belajar tentang GUI. Nah, ini implements action listener. Apa ini maksudnya? Action listener itu gunanya untuk memberikan sebuah event atau suatu kejadian jika kita menekan suatu komponen dalam aplikasi, misalkan button. Kalian coba bayangin pada ITW atau PW. Button jika diklik akan melakukan sesuatu, misalkan pindah halaman, seperti itu. Itu contohnya buat action listener. Nah, lalu ada polymorph. Polymorph yaitu mengacu pada kemampuan dari dua atau lebih objek yang berbeda kelas untuk merespons pada pesan pemanggilan metode yang sama persis dengan cara yang spesifik sesuai kelasnya. Nah, contoh polimorfisme itu seperti jika kita memerintahkan orang. Nah, ada 3 orang yang berbeda. Ada dokter bedah, ada tukang cukur, dan seorang aktor. Kita memerintahkan 3 orang yang berbeda tersebut dengan pesan cut. Jika kita memberikan perintah kepada dokter bedah, si dokter bedah tersebut akan membuat irisan di tubuh pasiennya. Kalau tukang cukur akan memulai memotong rambut pelanggannya. Dan aktor berbeda lagi, dia akan menghentikan aktingnya untuk menunggu perintah berikutnya dari direktor. Oke, ini latihan pertama ini. Kita akan menugaskan pembuatan kelas program untuk menunjukkan konsep interface dan polymorph atau polymorfisme. Domain yang digunakan untuk menunjukkan hal tersebut adalah domain transaksi perbankan, yaitu kartu dan mesin ATM. Kartu terdiri dari 2 jenis, yaitu kartu ATM dan kartu kredit yang bisa digunakan bertransaksi di mesin ATM. Kartu akan menggunakan interface sebagai alat untuk melakukan validasi transaksi. Mesin ATM seharusnya tidak tahu menahu kartu apa yang digunakan untuk melakukan transaksi. Interface kartu hanya berisi metode tanpa implementasi. Metodenya terdiri dari metode autentikasi dan encode. Metode autentikasi berfungsi untuk mengecek kebenaran nomor PIN kartu, sedangkan metode encode berfungsi menambahkan kata lain dalam nilai PIN. Nah, seperti ini. Untuk bodinya atau implementasi pada interface kartu nanti akan diimplementasikan pada kelas pengimplementasinya. Lalu selanjutnya kalian buatlah kelas kartu elektronik yang berfungsi menangani atribut kartu
dan metode autentikasi. Kelas tersebut menggunakan interface kartu dengan menggunakan keyword implements. Sebuah kelas yang menggunakan interface harus mengoverride semua metode interface. Namun, karena kelas kartu elektronik yang digunakan adalah kelas abstrak, sehingga hanya metode autentikasi saja yang diimplementasikan. Sedangkan metode encode ada di kelas kartu ATM dan kartu kredit karena mempunyai encode yang berbeda. Buatlah kelas kartu elektronik seperti ini, dan juga kalian buat kartu ATM yang mengekstensikan ke kartu elektronik. Juga mainnya untuk eksekusi program kalian. Oke, di video ini saya akan mencontohkan latihan 1 saja. Latihan 2 dan 3 kalian kerjakan sendiri. Di sini saya sudah mengerjakan latihan 1. Kita diminta untuk membuat kelas interface kartu dengan 2 metode, autentikasi dengan encode. Lalu kelas elektronik yang diturunkan dengan kelas kartu KTM. Untuk eksekusi program, kita membuat kelas kartu main sebagai tempat penyedia metode main. Oke, kita langsung saja jalankan programnya. Nah, bisa dilihat kartu 1 dan kartu 2 memiliki hasil true dan false untuk masing-masing. Karena jika kita lihat pada objek instansiasi kartu 1 dan kartu 2, kita memiliki parameter PIN. Pada saat kita memasukkan PIN pada mesin ATM, maka PIN tersebut akan dicek apakah sesuai atau tidak dengan PIN yang ada pada kartu. Jika cocok, maka true. Sebaliknya, maka false. Contohnya seperti ini. Oke, kita ke kelas kartu elektronik. Nah, di sini ada metode autentikasi. Kenapa metode autentikasi ini, kita tulis pada kelas kartu elektronik? Karena metode tersebut masih umum, dan umumnya kartu elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, maupun kartu yang lain, pasti memiliki pengecekan PIN. Metode autentikasi juga diturunkan kepada kelas kartu ATM. Jika kita hapus keywordnya, maka akan terjadi error. Seperti ini. Jika kita lihat errornya, tuh dia katanya harus mengimplementasi encode. Tapi kan kita ingin mengimplementasikan encode pada kartu ATM. Maka dari itu kita memakai abstrak. Maka dari itu, encode di sini pada kelas kartu elektronik kita anggap sebagai metode abstrak merujuk kepada kartu. Nah, perlu dipahami juga bahwa kelas abstrak dapat memiliki 1 atau lebih metode abstrak. Sedangkan interface semuanya, metode-metodenya adalah abstrak method. Sedangkan kelas yang biasa dia tidak memiliki. Nah, seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Jangan lupa kerjakan latihan-latihannya. Saya sarankan sekali untuk kalian juga mencari referensi dari sumber lain, agar pemahaman kalian lebih kuat lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa titik koma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.